Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, hari ini, Kamis 21 Mei 2025, Bareskrim Mabes Polri memutuskan menghentikan penyelidikan laporan terkait dugaan pemilikan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dilayangkan tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA karena tidak menemukan tindak pidana. Terkait dengan aduan masyarakat, pertama, mereka menyampaikan pengaduan masyarakat atau DUMAS, kewajiban penyelidik melakukan penyelidikan, namun dari pengaduan ini dapat disimpulkan tidak ada perbuatan pidana. Perkara ini dihentikan penyelidikannya. Kata Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro di Bareskrim Polri Kamis 21 Mei 2025 ini. Ini saya kutip dari CNN Indonesia. Nah, hari ini ya, 21 Mei 2025. Sebetulnya apa yang dikatakan oleh Brigjen Juhandani ini adalah sesuatu yang sudah patut diduga. Mengapa demikian? Karena masyarakat sudah menduga bahwa Bareskrim Mabes Polri pasti akan membuat suatu kesimpulan seperti yang tadi saya bacakan tersebut ya. Bahwa tidak ada tindak pidana dalam kaitan dengan ijazah palsu Jokowi dan kemudian bahwa penyelidikannya dihentikan. Tapi kita juga tahu bahwa teman-teman baik itu yang berasal dari Universitas Gadjah Mada seperti Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa, Dr. Rismon pasti tidak akan berhenti sampai di situ. Mengapa? Seperti yang mereka katakan beberapa hari yang lalu, mereka akan berkolaborasi apa yang disebut dengan epistemic community di tingkat internasional, baik yang berasal dari Amerika Serikat, Australia, atau beberapa negara yang memiliki keahlian dalam melihat apakah sebuah dokumen itu asli ataupun palsu. Dan kita juga pernah melihat juga, dan juga sudah saya tayangkan juga ya, bahwa beberapa orang yang sudah dinyatakan sebagai, saya beri contoh ya, dikatakan sebagai pembimbing skripsi Joko Widodo ya, yaitu Insinyur Kasmujo. Beliau secara tegas menyatakan bahwa beliau bukanlah pembimbing skripsi Joko Widodo. Dia juga bukan pembimbing akademis Jokowi. Mengapa? Karena pada tahun itu dia masih asisten dosen pada tingkatan golongan 3A dan tidak memiliki hak untuk mengeluarkan atau menandatangani kartu rencana studi atau KRS. Dan beliau juga mengatakan bahwa dia juga tidak pernah melihat ijazah Jokowi, dan karena itu dia tidak tahu menahu mengenai apakah Jokowi itu punya ijazah asli atau tidak. Kita juga tahu ya, beberapa kasus juga menunjukkan bahwa teman-teman dari Universitas Gadjah Mada sudah melakukan suatu penyidikan mengenai kapan Jokowi itu membuat skripsi, yaitu 2018, kapan itu kemudian dimasukkan ke dalam data Universitas Gadjah Mada 2019 ya, dan kemudian kapan juga terakhir itu kemudian dimasukkan ulang, yaitu pada 16 April 2025 ya. Dan kita juga melihat ya bagaimana seorang teman dari universitas yang ada di Bandung ya, atau institut yang ada di Bandung juga sudah membuat satu kajian secara lengkap apakah kemudian ijazah Jokowi itu palsu atau tidak palsu, dan juga dibandingkan dengan ijazah-ijazah lainnya ya. Dan hasilnya tanpa menyebut ini milik siapa, ternyata ijazah yang diduga milik Joko Widodo itu berbeda dengan ijazah-ijazah yang lain. Persoalan ijazah palsu atau asli ini terus terang ini benar-benar memusingkan kita semua. Mengapa? Karena dalam sejarah Indonesia baru pertama kali persoalan ijazah palsu ini kemudian membuat geger satu negara dengan penduduk 280 juta jiwa. Mengapa saya katakan geger? Karena dalam sejarah dunia
belum ada sebuah negara sebesar Indonesia lalu kemudian digegerkan oleh persoalan ijazah palsu dari seorang mantan presiden. Ini hanya terjadi di republik yang kita cintai ini, dan ini juga hanya terjadi bagaimana seorang yang kemudian diduga memiliki ijazah palsu tidak mau kemudian memberikan atau menunjukkan bahwa ijazahnya itu asli atau palsu. Karena ijazah yang selama ini dikatakan asli dalam tanda kutip, itu boleh dikatakan dari hasil kajian teman-teman, baik dari UGM, baik itu dari ITB, ataupun dari universitas lain, itu dinyatakan tidak identik, baik fotonya, baik kertasnya, baik sudut dari pengambilan gambar dan sebagainya ya. Dan karena itu boleh dikatakan ini tidak sama atau palsu. Kemudian kita juga lihat ya, bagaimana pernyataan dari teman-teman dalam tanda kutip yang katanya lulus berbarengan dengan Jokowi. Saya beri contoh misalnya ada yang mengatakan bahwa foto itu adalah fotonya Mulyono atau fotonya Hari Mulyono ya, yang adalah adik ipar Jokowi yang diduga ijazahnya itu digunakan oleh Jokowi tapi dengan foto yang berbeda. Dan kita tahu bahwa almarhum Hari Mulyono itu ijazahnya diterbitkan pada 5 November 1985, itu sama dengan tanggal yang selalu diucapkan oleh Jokowi. Dia lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada 5 November 1985. Teman-teman, kalau kita lihat persoalan ijazah ini, terus terang ya, ini kemudian menjadi pertanyaan kita. Mengapa yang namanya Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini Bareskrim Mabes Polri, itu kemudian melakukan suatu pengumuman bahwa ijazah Jokowi itu asli, tidak ada pelanggaran tindak pidana terhadap penerbitan ijazah tersebut ya, dan kemudian yang namanya penyelidikan itu atau penyidikan itu dihentikan. Padahal kita tahu ya, persoalan ijazah palsu atau tidak palsu itu harusnya dimiliki oleh yang namanya universitas ataupun fakultas ataupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau kini Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi yang harusnya kemudian memiliki data yang akurat mengenai baik itu foto, baik itu lembar ijazah ataupun juga yang lain-lain. Apalagi kita juga tahu ya, tidak sedikit itu tayangan-tayangan YouTube yang memperlihatkan bahwa foto yang digunakan oleh Jokowi, baik itu untuk ijazah SMA, untuk ijazah universitas, dan juga foto pernikahan, itu tiga-tiganya identik. Identik dengan siapa? Dengan yang disebut dengan seseorang yang seharusnya memiliki ijazah tersebut ya, atau kemudian juga seseorang yang menjadi foto yang ditempel di dalam ijazah Jokowi tersebut ya, yaitu sepupunya. Ini yang kemudian benar-benar suatu yang menarik. Mengapa? Karena Anda tahu kalau benar ijazah ini asli, bagaimana dengan hasil kajian dari teman-teman UGM, dari teman-teman ITB, dari teman-teman yang boleh dikatakan menggunakan suatu penelitian forensik secara mendalam ya, bagaimana ijazah tersebut, dan juga bagaimana teman-teman juga mengupas buku-buku dari seorang dekan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang juga dikatakan sebagai pembimbing Jokowi, dan juga dia menjadi dekan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada tahun-tahun di mana Jokowi itu kuliah. Nah, kalau kemudian Jokowi juga adalah kuliah dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, mengapa kemudian dia agak canggung dengan teman-teman seangkatannya? Mengapa ketika dia mengundang untuk melakukan reuni angkatan, ternyata yang hadir hanya 10 orang, sementara yang tidak hadir lebih banyak dibandingkan mereka yang hadir. Ini menjadi benar-benar fakta ataupun suatu kenyataan yang ada dalam kaitannya dengan ijazah Jokowi. Kita belum tahu bagaimana pandangan dari yang disebut dengan elit politik di pemerintahan saat ini, sebab kalau ini benar-benar tetap ditegaskan bahwa ijazah Jokowi ini asli,
yang nanti kalau kemudian dari hasil misalnya kajian Epistemic Community Internasional menyatakan bahwa ijazah ini palsu, ini benar-benar akan memalukan Indonesia, bukan cuma Universitas Gadjah Mada, bukan cuma yang namanya Joko Widodo, bukan cuma juga misalnya orang-orang yang disebut sebagai dosen-dosen yang bertanggung jawab atas lulusnya Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, tapi juga ini benar-benar mencoreng muka kita semua sebagai suatu bangsa. Bagaimana mungkin sebuah ijazah itu didiskusikan, diomongkan, bahkan juga ditentukan ya oleh sebuah institusi yang kemudian juga bisa berpengaruh terhadap nama baik Indonesia yang penduduknya adalah 250 juta jiwa. Anda bisa bayangkan ya, dalam sejarah Indonesia nantinya ini akan masuk ke dalam sejarah, bukan cuma misalnya Indonesia pernah punya presiden yang boleh dikatakan masuk ke dalam nominasi OCCRP ya, Organized Crime and Corruption Reporting Report ya, tapi juga ini masuk ke dalam suatu sejarah di mana persoalan ijazah ternyata tidak bisa diselesaikan oleh sebuah bangsa yang besar dengan 250 juta jiwa. Bisa Anda bayangkan betapa malunya kita sebagai suatu bangsa. Mengapa persoalan ijazah ini bertele-tele? Padahal untuk melihatnya atau menentukannya bisa dilihat saja apakah Jokowi itu bisa menunjukkan bahwa ijazah yang dia pegang itu benar-benar ijazah asli, fotonya itu adalah fotonya Jokowi asli, dan kemudian tidak ada yang namanya rekayasa baik dalam kaitannya dengan persoalan foto, baik dengan kaitannya dengan persoalan percetakan, dan sebagainya. Berikan pandangan Anda. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.